Bosan buang waktu ngebalesin chat customer satu persatu? Pengen ningkatin penjualan dan fokus pada hal lain? Salesbot.Komo adalah solusinya. Dengan Salesbot.Komo, kamu bisa punya bot otomatis yang bisa ngejawab pertanyaan customer dengan cepat dan akurat. Respon pesan customer 24 jam nonstop, tangani keluhan customer dengan sopan dan profesional. Komo mudah digunain dan terjangkau. Ayo buat Salesbot kamu sekarang dan rasakan manfaatnya. Halo semuanya, bareng aku Al dari Komo. Dalam video kali ini aku mau jelasin kamu cara ngebuat bot dari awal dan ngejelasin prinsip pembuatan bot. Dalam video kali ini kita mau buat bot yang bisa bantu bisnis travel agency kamu. Sebelum itu kalian harus punya integrasi WhatsApp Cloud API. Integrasi WhatsApp Cloud API adalah integrasi resmi WhatsApp langsung dari Meta. Keutamaannya adalah tentu berkomunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp. Lalu juga ada akses ke kampanye email massal tanpa batas hingga 10.000 pengguna. Ada alat otomatisasi tingkat lanjut, termasuk juga tombol balas cepat. Lalu menyediakan juga alat analisis bagi pengguna untuk melacak statistik percakapan, pola, dan pesan yang terkait dengan akun WhatsApp kamu. Terus, Cloud API juga memiliki pengatur waktu 24 jam yang mana akan segera menghitung mundur setelah kamu menerima pesan dari pelanggan dan akan otomatis tertutup ketika waktu berakhir. Nah, kamu bisa dapetin link integrasi WhatsApp Cloud API di deskripsi video di bawah ini ya. Sebelum kita buat bot, kita akan buat set field dulu yang mana kini akan berguna untuk bot kita nanti. Gimana caranya? Pergi ke lead sebelah kiri. Maka di sini kamu bisa lihat ini adalah bagian lead yang mana setiap lead mempunyai kartunya masing-masing dan ini menyimpan semua informasi tentang klien kamu. Kita akan buat quick add. Lalu kita add. Klik 2 kali. Nah, di sini namanya adalah lead card. Kamu bisa nemuin semua informasi tentang klien ini, mulai dari nama, kontak, email, nama perusahaan, catatan, riwayat percakapan di sini, dan lain sebagainya. Tapi kita mau buat set field, maka kita pergi ke setup. Lalu kalian cari kontak field, scroll ke bawah. Oke, kita tambahkan field. Lalu save. Sudah jadi set field kita dan ini akan berguna untuk salesbot kita nanti. Nah, saatnya kita buat salesbot kita. Caranya kita pergi ke bagian setting sebelah kiri. Lalu ke communication tool. Dan di sini kamu akan menemukan salesbot. Jadi salesbot adalah bot yang diprogram untuk melakukan tindakan tertentu. Bot ini bisa ngebantu kamu membalas pesan secara otomatis kepada pelanggan kamu dan juga menyimpan setiap informasi penting tentang pelanggan kamu. Kita bisa buat dengan dua cara. Pertama dengan import dan juga create. Kita akan buat dengan cara create. Nah, di jendela ini kalian bisa lihat Komo sudah menyediakan berbagai template yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis kamu. Tapi kita mau buat dari awal. Sebelum itu kita ubah nama bot kita di icon pensil ini menjadi travel agency dan create new. Oke, kalian bisa lihat ini adalah salesbot buildernya Komo. Di sini kamu bisa ngedit, nyesuaiin kondisi bot sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu. Dan ini namanya adalah list of condition. List of condition adalah tindakan yang kita sarankan, yang disarankan untuk melakukan tindak lanjut bot ke tahap selanjutnya. Ada message, ada condition, action, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggunakan condition di bot kita kali ini. Lalu, di sini condition ada client message, ada equal dan manual input. Di sini kalian bisa lihat ada banyak pilihan. Ada active chat code, active chat messenger, lead source, conversation status, transfer status. Tapi kita akan menggunakan client message. Equal kita ubah ke contain karena berisi dan manual input tetap.
Ini kita tulis jalankan bot. Oke. Nah, ini kenapa kita buat? Karena kondisinya adalah ketika klien mengirim pesan kepada bot kita dengan tulisan jalankan bot, maka bot akan otomatis aktif. Sebelum itu kita akan buat non of condition atau kita sebut pesan error. Ketika klien tidak menulis ini, maka kita akan bantu klien dengan membuat pesan, lalu tambahkan 2 tombol balas cepat. Oke. Yang neither answer dan no answer kita matikan. Oke. Setelah ini kita buat condition. Karena ada 2, kita tambahkan conditionnya. Ini at next stepnya kita masukkan, drag, tarik aja, tetap sama, client message equal kita ubah ke contain, dan ini manual input kita ambil dari sini, jadi berhenti dan jalankan bot. Nah, untuk berhenti dan on off condition, kita akan hentikan bot dengan cara at next step, pilih action, change conversation status. Di sini mark conversation close. At next stepnya adalah stop bot. Oke. Dan non off condition kita tinggal tarik ke kolom bagian 8. Oke. Untuk jalankan bot kita akan masukkan nanti di sini. Nah, ini adalah step utama kita. Jadi setelah client message jalankan bot, maka kita akan buat list message WhatsApp. Jadi kalau kalian belum punya opsi ini, berarti kalian belum terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API. Apa bedanya? Bedanya list message WhatsApp atau Cloud API ini adalah kalian bisa membuat lebih dari 3 tombol balas cepat, sedangkan ini maksimal hanya 3 tombol balas cepat. Di sini juga kalian perlu ketahui ada 4 kolom yang wajib kalian isi. Pertama message, ada button name, ada section title, dan ada option title. Kalau 4 kolom ini kalian kosongkan, maka bot akan error dan tidak akan berfungsi. Oke, kita masukkan pesan selamat datang untuk pelanggan kita. Opsi lainnya, dan berhenti. Oke. Untuk berhenti, kita akan buat condition. Ini contain berhenti. Oke. Maka ini sama seperti conversation status di table nomor 8. Kalian bisa buat secara manual seperti tadi, action, change conversation status, conversation close, dan pilih stop bot, atau yang ini bisa tinggal kalian drag atau ke go to another step dan pilih change conversation status. Kalian bisa pilih yang mana aja. Ini salah satu cara mudah supaya kalian tidak ngedrag secara manual ya. Oke. Lalu untuk ini kita pengen pelanggan kita menulis jawaban kita, maka kita akan buatkan another answer. Nah, untuk another answer ini kita akan buat validation. Next stepnya itu adalah validation. Containnya adalah letter. Oke. Lalu ini tadi kita sudah buat set field, maka kita buat set field action, cari set field. Oke. Chat contact, name-nya kita tadi ke travel agency. Manual input kita ubah ke client message. Dan non on condition ini kita bisa drag ke kolom nomor 8. Lalu kita buat pesan. Kota mana yang kamu pikirkan? Nah, tadi kan negara, sekarang kita kota. Nah, ini masih sama seperti kolom sebelumnya. Kita buat opsi pilihan. Di sini berhenti.
Oke, kita lanjutkan next stepnya. Berhenti, kita akan buat condition. Client message equal kita ubah ke contain. Manual inputnya kita masukkan berhenti. Oke, untuk ini kita tinggal buat go to another step dan pilih change conversation status. None of condition juga sama, kita go to another step dan change conversation status, close, ini berhentiin bot kita. Nah, kita buat another answer karena masih membutuhkan validation. Kita add next stepnya adalah validation. Content number kita ubah ke letter, dan yang ini kita kasih set field lagi di bawah. Chat contact, namanya kita ubah ke travel agency dan client message. Kenapa kita butuh set field? Karena ini supaya catatannya langsung masuk ke travel agency kita. Jadi ntar karyawan tinggal menulis dan ngumpulin catatannya. Ini next stepnya kita selesaikan none of condition ke go to another step dan change conversation status. Oke, kita lanjut ke message lagi. Tadi setelah kota kita akan menanyakan tanggal yang mereka inginkan. Opsi pilihan. Oke. Seperti biasa kita buat condition. Equal kita ubah ke contain, manual input kita masukkan berhenti. Next stepnya kita go to another step, kita pilih change conversation status. Ini juga sama, go to another step, change conversation status, berhenti botnya. Ini kita masih menanyakan atau untuk menulis manual panggilan kita, maka kita buat lagi another step, validation. Content number kita ubah ke letter, none of condition kita selesaikan stepnya ke change conversation status. Ini kita buat set field lagi, action, bawah set field, chat contact, name-nya kita ubah ke travel agency, dan ini client message. Lalu kita buat pesan lagi, berapa banyak orang yang akan berpergian, lalu berhenti. Next stepnya seperti biasa kita buat condition equal to contain, manual input kita masukkan berhenti. Next stepnya kita ke go to another, change conversation status, selesai. Ini juga sama, change conversation status. Dan masih sama, kita butuh jawaban manual dari pelanggan kita, maka kita buat another answer. Next stepnya kita buat validation, tapi karena kita menanyakan berapa banyak orang, maka contain number, ya, bukan huruf lagi karena kita butuh angka. Ini none of condition, kita go to another step dan change conversation status. Ini kita masih sama, action, set field, chat contact, name-nya kita ubah ke travel agency, ini ke client message. Oke. Lalu kita buat message lagi, apakah kamu ingin memesan akomodasi? Nah, di sini ada, kita taruh opsi pilihan, kita pilih jawaban. Ini kita buat dua opsi, tambahkan section, opsi lainnya berhenti. Ini kita akan lanjutkan dengan condition. Karena ini message, kita buat condition, ada 3, maka kita buat 3 kondisi. Ini kita tarik masuk ke kolom nomor 33, equal kita contain, ini contain, ini contain.
Ini manual inputnya. Dan kita selesaikan step yang mudah. Go to another step. Change conversation status. Ini juga sama. Go to another step. Change conversation status. Oke. Untuk iya, dan nanti dulu kita buat set field action. Lalu set field. Ini kita drag. Chat contact. Name travel agency. Ini client message. Setelah itu kita buat tugas action, add task. Ini untuk karyawan kita. Ini ada deadline-nya, ini ada penanggung jawabnya, ini ada tipe tugasnya, dan ini pesan internal yang bisa kita berikan ke karyawan kita. Kita kasih pesan internal untuk karyawan kita. Oke, persiapkan opsi perjalanan terbaik untuk klien. Oke, setelah kita berikan pesan internal, kita akan berikan pesan untuk pelanggan kita. Ya, jadi ini untuk pelanggan kita sebagai penutup juga. Lalu next stepnya adalah action, change conversation status, dan stop bot. Oke, selesai semua step sales bot travel agency kita. Kalau kalian lihat, ini mungkin agak panjang stepnya, tapi berulang semua. Jadi yang kalau kalian lihat, ini kita mainin di condition, validation, dan set field. Kalau kalian mengerti tentang condition, validation, dan set field, maka untuk buat bot ini akan sangat mudah. Oke, kalau kalian mau ngambil atau coba sales bot ini, kalian bisa pindai lewat kode QR yang kami sediakan di video ini, dan juga kalian bisa uji coba gratis dan juga demo langsung dari website kami. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Dadah!